Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho Firdaus dari Teknik Mesin C Palembang. Saya akan menjelaskan tentang metrologi industri. Sistem dan standar pengukuran. Menurut Munadi 2011, sistem dan standar pengukuran dapat dibagi menjadi 1. Sistem metrik. Sistem satuan pengukuran internasional yang baku. 2. Sistem inci. Sistem yang berlandaskan pada satuan inch, pound, dan detik. 3. Konversi keduanya. Sistem hubungan perubahan sifat antara metrik dan inci. 3. Jenis konversi antara sistem metrik dan sistem inch. Matematika, CAD, dan dial mesin. Metrologi lubang dan poros. Ilmu yang mempelajari tentang toleransi dan kualitas lubang dan poros. Karena adanya ketidaktelitian saat pembuatan, maka suatu alat tidak dapat dibuat seperti yang diharapkan. Agar persyaratan dapat dipenuhi, maka sebenarnya harus ada pada batasan ukur yang diizinkan. Definisi istilah mengenai toleransi. Ini adalah contoh gambar dari metrologi lubang dan poros. Penulisan toleransi lubang dan poros. Toleransi dituliskan di gambar kerja dengan cara tertentu sesuai dengan standar yang diikuti, ASME atau ISO. Toleransi bisa dituliskan dengan beberapa cara. 1. Ditulis menggunakan ukuran dasar dan penyimpangan yang diizinkan. Menggunakan ukuran dasar dan simbol huruf dan angka sesuai dengan standar ISO. Misalnya 45H7, 45J7, 30H7, atau G6. Pada penulisan toleransi ada dua hal yang harus diterapkan, yaitu posisi daerah toleransi terhadap garis nol ditetapkan sebagai suatu fungsi ukuran dasar. Toleransi, harganya, besarnya ditetapkan sebagai suatu fungsi ukuran dasar. Penulisan toleransi lubang dan poros. Ini adalah contoh-contoh dari penulisan toleransi lubang dan poros. Dengan lubang ISO, dengan angka, ukuran batas searah. Karakteristik geometrik material dan fungsional. Karakteristik geometrik yaitu menggambarkan spesifikasi produk berdasarkan ukuran atau dimensi, bentuk dan kehalusan permukaan, serta apakah produk tersebut sesuai dengan karakteristik geometrik fungsional. Karakteristik fungsional yaitu sifat yang diinginkan atau yang dirancang pada suatu komponen bila komponen tersebut telah dibuat. Karakteristik fungsional menunjukkan kegunaan dari suatu fungsi, di mana karakteristik ini harus menjadi karakteristik pertama yang dibandingkan. Karakteristik geometrik material dan fungsional. Karakteristik material. Sifat material secara umum dapat diklasifikasi seperti di bawah ini. Sifat fisik, sifat yang telah ada pada material. Contohnya adalah warna, dimensi, bau, dan lain-lain. Sifat kimia, sifat material yang berhubungan dengan komposisi kimia. Contohnya adalah kemolaran, kemolalan, dan konsentrasi. Sifat teknologi, contohnya adalah mampu tempah. Sifat termal, sifat material yang dipengaruhi oleh temperatur. Contohnya adalah konduktivitas termal, titik beku, dan titik didih. Macam-macam kesalahan dalam pengukuran. Definisi kesalahan dalam pengukuran. Kesalahan dalam pengukuran adalah perbedaan antara nilai sebenarnya dari suatu pekerjaan pengukuran oleh seorang pengamat yang dapat disebabkan karena benda ukur, alat ukur, pengamat, dan juga karena pengaruh lingkungan. Definisi kesalahan dalam pengukuran karena alat ukur, benda ukur, pengukur, dan lingkungan. Kalibrasi. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur ke standar nasional maupun internasional untuk satuan dan atau internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi. Tujuan: mencapai ketertelusuran pengukuran, menentukan deviasi atau penyimpangan kebenaran nilai konvensional penunjukan suatu instrumen ukur, menjamin hasil hari pengukuran sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Manfaatnya: menjaga kondisi instrumen ukur dan bahan ukur agar tetap sesuai dengan spesifikasinya, untuk mendukung sistem mutu yang diterapkan di berbagai industri pada peralatan laboratorium dan produksi yang dimiliki. Persyaratan kalibrasi. Standar acuan yang mampu
lurus ke standar nasional atau internasional. Metode kalibrasi yang diakui secara nasional atau internasional. Personil kalibrasi yang terlatih, yang dibuktikan dengan sertifikasi dan laboratorium yang terakreditasi. Ruangan kalibrasi yang terkondisi seperti suhu, kelembapan, dan lain-lain. Alat yang dikalibrasi dalam keadaan berfungsi baik atau tidak rusak. Sistem manajemen kualitas memerlukan sistem pengukuran yang efektif. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah dari kata-kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.